Penyambutan Direktur Ambon Music Office dan jajaran di SD Negeri Toisapu. Selamat siang. Selamat siang. Anak, Ibu. Iya, Pak. Sungguh
Ruang ini adalah disiapkan untuk ruang musik yang berkaitan dengan tujuan kita di SD Negeri Toisapu, yaitu menggalakkan musik pada dunia Kota Ambon, mendukung pemerintah kota dalam rangka Ambon sebagai kota musik yang nantinya juga akan diprakarsai di kolaborasi oleh seluruh sekolah dalam rangka membangun tanggung jawab bidang musik ini. Dan oleh karena itu kami sangat berterima kasih sekali atas kunjungan yang disampaikan, yang didatangi oleh Pak Direktur dengan Ibu dan Bapak dan Ibu yang lain dalam rangka sukacita di SD Negeri Toisapu. Nah, kita berterima kasih bahwa dalam sebelum kunjungan ini juga telah diserahkan alat musik berupa tipa 10 buah, ukulele 5 buah, dan suling 125 buah yang ada di dalam kas. Bayang tolong buka kasnya sekalian dilihat untuk kebutuhan pengembangan pada sekolah ini. Dan oleh karena itu kami sangat berterima kasih bagi pemerintah kota dan terus berkiprah. Kami ingin untuk sekolah ini lebih maju menjadi sekolah piloting dalam rangka kegiatan-kegiatan musik yang harus dilakukan. Saya pikir demikian apa maksud kami yang disampaikan. Oleh karena itu kami persilakan Pak Direktur untuk menyampaikan sepatah kata dua berkaitan dengan jumpa kita di hari ini. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Kepala Sekolah, Pak Roni yang luar biasa bisa mengkoordinir, sehingga dari Ambon Music Office kami sangat memberikan apresiasi yang tinggi kepada Bapak dan staf di sekolah ini yang sudah sangat luar biasa. Tidak dibayangkan bahwa ada penyambutan dengan ukulele, kemudian juga dengan tarian. Sebenarnya Bapak sementara menunjukkan kepada Ambon Music Office bahwa City of Music itu sesuatu yang perlu dilestarikan, dijaga ekosistemnya, dan dimulainya dari tingkat sekolah dasar. Nah, SD Toisapu ya, ini bisa menjadi pionir untuk mengembangkan sebuah ikon musik pada tatanan yang berbeda. Jadi saya pikir tadi ukulele sudah sangat luar biasa. Anak-anak dari kelas 2, 3, 4 sampai di kelas 5, 6 luar biasa itu. Kemudian ada tipe, lalu ada panitarian. Ini menunjukkan bahwa sekolah punya komitmen untuk menjaga ekosistem musik di Kota Ambon, dan dimulai dari sekolah yang ada di Toisapu, dan berharap bahwa ini akan terus berkesinambungan dan juga berkelanjutan apa yang sudah disampaikan, apa yang telah dibuat. Nah, kerjasama antara Dinas Pendidikan dan Ambon Music Office untuk pengadaan alat-alat musik di pilot 10 pilot project itu sudah sesuatu yang luar biasa. Nah, ini ada terobosan lain di luar sekolah pilot project, itu artinya 10 sekolah dan Bapak itu sudah terhisap secara geografis maupun juga secara administrasi pendidikan, bisa musik bisa masuk ke sini, dan berharap ini terus dikembangkan dan SD Toisapu akan memiliki ikon yang kuat, memiliki branding yang kuat untuk membangun City of Music dengan cara yang berbeda sesuai dengan karakteristik dan sesuatu yang memang ada di sini dan harus berbeda. Dan kepala sekolah sangat hebat yang juga suka bernyanyi, itu bisa ditularkan kepada guru, ya, kepada guru-guru juga yang hebat. Persoalan menyanyi ini bukan persoalan skill bermusik, tapi ada multiplier effect, efek berganda dari pendidikan, dari musik, sehingga dia bisa menyeimbangkan sebenarnya antara otak kiri dan otak kanan, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang smart dalam membangun City of Music. Terima kasih atas penyambutan yang luar biasa, dan kami sangat terbawa dengan kondisi yang ada, dan terima kasih banyak untuk Pak Kepala Sekolah dan juga staf guru yang ada terus berkarya untuk dunia pendidikan. Terima kasih.
terima kasih Pak Direktur dan Pak Roni serta Pak Lid, Ibu Mercy, dan Bapak dan Ibu yang berkaitan dengan AMO. Dan oleh karena itu apa yang disampaikan oleh Pak Direktur, kami di sini sangat berantusias sekali dan sangat memajukan sekolah dari sisi musik. Dan oleh karena itu mungkin tidak buang waktu, nanti ada berdialog dengan siswa dulu, baru kita dengan guru ke Pak. Boleh kan? Atau Pak Lid ada mau, atau Ibu Aceh mau sampaikan apa berkaitan dengan kunjungan? Kami persilakan, silakan. Ya, Oh iya, siap. Pak Roni, Ya. Pak Roni benar, Roni kepala sekolah. Ya Pak. Ini publikasi. Ya Pak. Apa Pak? Oh, betul. Supaya pada saat proses belajar mengajar sudah bukan Siap. sesuai yang lain. Ini sudah dipikirkan ini. Ya. Hasil. Dengan hasil. Siap. Itu langsung dipikirkan begitu Pak. Mudah-mudahan dari kunjungan Bapak ini ada nilai tambah. Ya, ketika saya usulkan proposal untuk ditindaklanjut ke dinas pendidikan, pasti itu pasti akan terjawab untuk itu. Sebab masalahnya ruang sudah ada, tinggal dibenahi untuk itu. Ada lagi apa Pak? Ibu Aceh? Ibu Aceh? Pak, sudah kita sesuai dengan itu mesti ada seperangkat audiovisual. Oh ya. Karena nanti anak-anak satu ketika orang akan nonton film, nonton film pertunjukan musik, pembelajaran musik video, karena itu juga mesti ada Pak. Terima kasih Pak. Siap, itu audio visualnya lengkap di ruang komputer sana Pak. Sudah ada langsung. Di sini kita punya ruang komputer sudah lengkap dengan isinya 32 biji di dalam langsung, dan oleh karena itu Pak, tidak audio visual kami tidak terlalu tanggung. Cuma masalah ruang saja yang nanti ditata kalau untuk saya, untuk kedap suaranya harus ya. Saya pikir kami setuju Pak untuk itu. Mungkin Ibu kan bisa bicara berapa? Boleh. Ya Bapak, Ya, mari. menambahkan sedikit saja. Tetap nanti ini bukan awal dan akhir, tapi tetap kita ada di sekolah ini dalam rangka kajian kegiatan bagaimana kita bisa menyiapkan guru dan siswa. Jadi ada sebuah kolaborasi, bukan cuma guru musik, tapi guru sains juga ikut terlibat di dalamnya, karena ada hubungan yang kuat sekali antara musik dan sains. Sehingga kita akan datang di sini, kita akan melatih guru juga, kita akan sama-sama dengan siswa, sehingga ada keterlibatan semua guru juga terkait dengan sains dan musik. Itu Bapak, jadi kami pertama. Baik, terima kasih Ibu Wace. Ya Pak, kebetulan Pak kita mau sampaikan yang Bapak mau disampaikan, kita pikiran ya kan. Kebetulan di samping beta ini kan istrinya Pak Direktur yang juga merupakan bagian daripada lingkungan. Nah, paling tidak Bapak Ibu kalau Ibu datang, Ibu Direktur ini para Ibu seganti di Gersa, Ibu datang dan tanaman satu kan. Kan seperti itu kan, seperti itu. Kalau nama Roni itu belum bilang. Banyak bilang Pak. Pikiran tak baca. Nah begitu kan Ibu, kami persilakan. Mungkin Ibu mau sampaikan apa begitu, silakan. Ya. Ya, terima kasih Pak Kepala Sekolah, Pak Roni. Ya. Yang pertama, beta sendiri mau memberikan apresiasi yang besar, yang luar biasa kepada Pak sebagai pimpinan sekolah SD Negeri Trisakti bersama komunitas atau masyarakat yang ada di lingkungan sekolah ini, baik para gurunya, tata usaha mungkin, dan juga anak-anak yang begitu luar biasa menyambut kedatangan tim ini dengan keterampilan mereka yang kita kira sudah terasah dalam waktu yang tidak terlalu lama sebetulnya ya, tetapi ternyata anak-anak ini mempunyai kemampuan yang sangat luar biasa. Dan sebagai istri dari Pak Roni, tetapi juga sebagai pemerintah, kami melihat bahwa kemampuan seni yang dibangun sejak dini kepada anak-anak sebetulnya itu
mempunyai nilai plus untuk masa depan mereka. Jadi kalau dari awal mereka sudah diasah dengan kemampuan bermain musik, punya kepekaan terhadap seni, itu diyakini bahwa nanti mereka besar pun mereka akan terbawa dengan jiwa seninya itu, ya. Nah, sebagai pemerintah dari Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, dalam hal ini UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Ambon atau KPH Ambon, itu wilayah kelola atau wilayah kerja beta, kita pakai beta saja. Kita pakai wilayah kerja beta itu sebetulnya sampai ke sini. Jadi Kota Ambon, Pulau Ambon, dan Pulau-Pulau Leasi. Nah, untuk Toi Sapu ini sendiri, dia masuk dalam kawasan hutan lindung karena jarak pemukiman dengan hutan lindung itu sangat dekat. Jadi selesai pemukiman 2 km itu sudah langsung hutan lindung. Ya, karenanya anak-anak selain diajar untuk menyukai musik, ya ada pembelajaran musik atau seni yang lain, tapi anak-anak juga sejak dini harus diajarkan bagaimana mereka mencintai lingkungan. Nah, mereka mencintai lingkungan dimulai dari lingkungan rumah mereka, kemudian lingkungan sekolah mereka, dan lingkungan kampung halaman mereka. Sehingga kalau Katong bilang, siapa yang mau bikin bagus? Katong punya kampung, siapa yang mau bikin bagus? Katong punya lingkungan, siapa yang mau menyegarkan kita punya lingkungan? Dimulai dari diri sendiri, dimulai dari anak-anak. Nah, kalau anak-anak sudah mencintai lingkungan, orang tua mencintai lingkungan, guru lingkungan sekolah ini mencintai lingkungan, diyakini bahwa Toi Sapu akan menjadi lingkungan yang sangat ya sejuk, nyaman, lestari, dan bukan itu saja, dia memberikan sumbangsi juga kepada Kota Ambon, Pulau Ambon, ya. Karena dari dia menciptakan iklim segar, iklim sejuk, iklim sehatnya itu dia bisa menyebarkannya di pulau ini, ya. Nah, kami dari Dinas Kehutanan dalam hal ini KPH itu kami punya tanaman dan kami memberikan tanaman itu secara cuma-cuma kepada masyarakat juga untuk anak-anak kalau mereka mau, sehingga nanti mereka boleh mengambil masyarakat di sini, sekolah boleh mengambil tanaman untuk ditanam di lahan-lahan milik, pekarangan sekolah maupun di kawasan hutan lindung. Nah, kenapa ada hubungan antara lingkungan, kemudian perguruan tinggi, kemudian dengan AMO? Nah, bahan baku pembuatan suling, tifa, ukulele itu semua berasal dari hutan, ya, tanaman kayu-kayuan dan bambu. Untuk bambu sendiri, Pak Renje ini sendiri sampai kewalahan, mesti ambil bambu sampai di Serang sana, ya. Nah, sehingga sekarang mulai ada budidaya tanaman bambu khusus untuk raw material atau bahan dasar pembuatan suling. Nah, untuk pembuatan tifa ini juga, makanya kemarin itu kami sampaikan ke AMO, dan AMO menyampaikan ke komunitas supaya kalau bisa mereka menanam kayu titi. Nah, kayu titi ini kayu yang asli, merupakan tanaman asli atau tanaman endemik dari wilayah Kota Ambon, Pulau Ambon, ya, dan Pulau Leasi. Sementara kayu titi ini sekarang sudah berkurang, Pak. Iya, sudah berkurang. Pada saat kayu titi berkurang, kebutuhan terhadap tifa semakin tinggi karena Ambon sudah ditetapkan sebagai kota musik, kota musik versi UNESCO. Otomatis akan banyak kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan menggunakan tifa, ya, menggunakan suling, menggunakan sekarang ukulele. Nah, lalu bagaimana? Apakah kita mesti mendatangkan kayu itu dari Jawa? Untuk itu kami menyarankan supaya kalau bisa nanti ada lahan yang disiapkan untuk masyarakat boleh menanam kayu titi misalnya, bambu misalnya. Selain tanaman-tanaman ini menjaga lingkungan, menjaga tanah supaya tidak terjadi longsor, menyediakan iklim yang sejuk untuk lingkungan, tetapi dia juga bisa menjadi bahan dasar pembuatan alat musik tadi, dan itu diberikan secara cuma-cuma, secara gratis. Cuma satu persoalan, Pak, kadang-kadang masyarakat
ini ambil sebanyak-banyaknya, tapi tanam sebanyak-banyaknya. Atau kalau sudah ditanam, masa bodoh. Ya, untuk itu Pak, kita kira tetap harus ada hubungan yang kuat, karena apapun yang terjadi lingkungan itu sebetulnya menjadi tujuan utama. Ya, dunia saat ini bagaimana menjaga kelestarian lingkungan. Nah, musik, kemudian sains itu penting untuk mendukung semuanya ini. Kita kira itu dari kami pemerintah yang digandeng oleh AMO saat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu dari Dinas Kehutanan, luar biasa punya apresiasi terhadap pengembangan sekolah, tapi juga dia berkolaborasi dengan musik untuk alam ini tetap dilestarikan, sebab bahan dasar daripada pembuatan alat-alat musik itu juga berasal dari alam. Terima kasih Ibu, mungkin yang disampaikan ada Pak Roni mungkin mau sampaikan apa lain selain itu, tapi juga kita kasih kesempatan mungkin ada guru mau sampaikan buat Pak ada dialog. Iya Pak. Mungkin ini Pak melatih anak-anak, tapi penting juga untuk lihat bahwa untuk pembentukan ekosistem musik di desa sini di Desa ya. Jadi kalau kita boleh usul nanti mungkin anak-anak yang dilatih, terus kemudian nanti secara reguler tiap akhir semester misalnya bikin pementasan, tapi kemudian pementasannya jangan hanya lingkup sekolah, bikin pementasannya lingkup yang kemudian mengundang semua masyarakat di Desa supaya juga warga selain yang jadi orang tua dari anak-anak melihat bahwa oh ya ini ada hasilnya program sekolah di sini. Kalau kemudian bisa juga nanti keterlibatannya juga dengan anak-anak yang mungkin di luar dari sekolah, tapi kemudian juga belajar musik di secara otodidak. Jadi ekosistem satunya sendiri itu bisa jalan sendiri. Begitu Bang. Gitu aja Pak. Makasih Pak. Kami pikir apa yang disarankan tetap tadi dorong dari belakang untuk kepentingan itu, dan itu memang sudah di benak kita. Dari awal memang sudah dipikirkan sejauh seperti itu. Seperti apa tadi yang disampaikan juga oleh Ibu Mercy, bahwa nanti juga merupakan kolaborasi IPA, ya IPA dengan musik itu juga merupakan bagian yang tidak terpisah. Dengan demikian mungkin apa yang disarankan oleh Pak tadi kami akan terus berkembang, dan nilai-nilai tambah itu pasti ada. Ketika mungkin habis semester, ya ini event, kita buat event. Nah, kita buat event dari momen musik itu. Tapi tidak cuma ansi didengar oleh sekolah sendiri, tapi seperti apa yang disampaikan oleh Bapak, disebarluaskan, dipublikasikan untuk kepentingan masyarakat, juga masyarakat menikmati. Baik itu dari sekolah tetangga, bahkan juga masyarakat secara menyeluruh untuk datang bisa melihat. Ini adalah publikasi bobotnya Toy Sapu untuk mendukung Ambon musik seperti itu. Baik, mungkin seperti itu Pak. Mungkin Pak Yan, mungkin selaku guru ada mau sampaikan apa kan? Kita persilakan. Mari. Sini juga Bapak. Ya, mengatasnamakan tahun 2020. Kami mengucapkan terima kasih, artinya atas kehadiran Bapak dan Ibu di tengah-tengah sekolah kami, dan ini merupakan suatu kebanggaan. Artinya merupakan suatu kebanggaan bagi sekolah yang ada di Timur Selatan ini, karena sekolah kami terpilih sebagai sekolah penggerak musik ini di tengah-tengah kecamatan Selatan ini yang pertama dulu. Artinya kita ucapkan terima kasih karena kita ini terpilih, sekolah kita ini terpilih. Yang kedua, kita juga ucapkan terima kasih karena memang semua alat musik ini boleh Bapak diberikan, artinya lewat dinas telah sampaikan kepada kami, sebab tanpa alat musik seperti ini kami tidak bisa bergerak luas. Artinya dengan kemampuan orang tua yang kita katakan bahwa di bawah standar, pasti orang tua mampu untuk beri segala alat musik ini. Ketika kita adakan pertemuan bersama orang tua, tapi dengan adanya bantuan ini, kami atas nama lembaga pendidikan kan juga terima kasih. Ya, tidak ada sesuatu yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu, hanya kemudian tampil banyak-banyak
atas bantuan dan partisipasi Bapak Ibu terhadap kita. Yang selanjutnya Bapak Ibu, kami berpikir bahwa kalau tanpa ada alat saja, tapi tanpa ada guru yang memandu, berarti kita memang sia-sia. Walaupun Pak Kepala Sekolah ini ada, tapi kalau ada guru khusus, berarti aktivitas kepala sekolah ini bisa laksanakan tugas dan tanggung jawab kalau ada pertemuan-pertemuan dan sebagainya. Lalu kalau umpamanya kalau tanpa ada guru, berarti kita bisa latihan, Pak. Artinya saya bisa mengantar anak-anak ini. Tapi kalau umpamanya ada guru khusus, ya pasti aktivitas latihan setiap hari dia berlangsung. Dan kami punya kesepakatan untuk kami mensisipkan setiap saat itu, mensisipkan musik ini sebagai mata pelajaran di lembaga pendidikan ini. Sehingga bukan hanya ketika nanti Bapak Ibu mau datang baru ketemu latihan, tapi setiap saat kita sisipkan mata pelajaran khusus untuk musik ini. Sehingga bukan hanya hari ini, tapi dia akan berlangsung terus menerus. Sehingga apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu itu akan terjawab ketika mengakhiri tahun ajaran atau mengakhiri semester yang atau buku. Nah itu. Lalu Ibu artinya ketemu bangunan ini dia kalau ketemu ketemuan dengan umpamanya begitu, berarti ruangan dia sempit. Kalau semua siswa masuk dalam suatu ruangan untuk latihan musik, ruangan dia sempit. Ya makanya kita minta kesediaan dari Bapak dan semua, makanya kalau umpamanya ada peluang untuk bangunan khusus untuk seni musik saja, makanya kita mohon kesediaan Bapak dan kali bisa membantu kami. Lalu Ibu dari kehutanan memang kita pernah, Ibu juga pernah tatap muka dan minta Ibu yang ketemu minta ini makanya Ibu ketemu tanaman hias ini juga untuk ketemu menghias ketemu lembaga pendidikan ini. Kalau menurut dia Ibu akan gersang, artinya menurut dia ketika Ibu hadir Ibu sekolah ini gersang karena tidak ada tanaman-tanaman yang bisa membuat sekolah ini semakin baik dan semakin hijau. Lihat luarnya, kalau Ibu lihat pohon-pohon ini akan bikin kotor. Yang pohon seperti yang ada di depan kelas ini dia bikin kotor ini. Tapi kalau umpamanya ada macam pucuk merah ini, kalau pun tanaman kan lebih bagus Ibu. Hanya ketemu dia kepada Ibu juga, kali Ibu bisa membantu ketemu dalam menata ketemu lembaga pendidikan ini. Dan perhatian saja sudah sangat luar biasa, dan butuh waktu untuk proses. Tapi mungkin ada manfaat dan apa selain guru, kepala khusus. Contoh seperti kemarin di Amausu itu ada masyarakat yang memberikan lahannya untuk dikelola katakanlah seperti hutan musik, tapi nanti dampaknya itu sangat banyak. Bisa sih di dusun sini sediakan lahan. Yang penting dalam 10 tahun itu dia tidak bermasalah. Nah, jadi bisa Pak Roni bisa juga jadi hutan musik. Karena itu nanti manfaatnya banyak. Semua hal bisa diteliti dari lokasi itu. Telepon dulu. Cuma itu telepon dulu. Siapa? Kosen. Iya Pak. Ya itu telepon bisa angkat. Kalau orang telepon bisa angkat. Itu telepon bisa angkat. Nah jadi itu apa bisa. Tapi saya kira luar biasa berkolaborasi sekolah, kemudian dari dusun bisa mengatur itu. Nah, kemudian tadi Pak Kepset yang menyangkut Pak Pierre manajer AMU ini punya usulan itu pikirkan sesuatu itu dimulai dari lokasi sendiri. Ya. Kan kita selalu berpikir, oh ini nanti gaungnya ke kota, gaungnya untuk banyak orang. Kalau bisa dimulai dari lingkungan sekitar. Itu kenapa tadi diusulkan bisa mulai dari dusun itu satu. Jadi sekarang ada sebuah wacana dari PBB itu terutama menyangkut lingkungan, itu dikatakan begini, mulailah dari lingkungan sekitar kita. Nah itu jadi mulailah dari dusun itu satu, mulai dari sesuatu yang kecil dia bisa menjadi contoh. Nanti ada disebut dengan penghela geografis Pak Kepsek. Jadi nanti dari itu satu dia bisa menarik desa-desa lain yang dusungan untuk mengikuti cara itu. Nah itu sama seperti kalau kita bangun
musik di hutan musik misalnya di Amusu, nanti dia punya pengaruh terhadap lain. Jadi bisa memulai dari lingkungan sekitarnya. Nah, itu sangat penting. Sekolah juga harus bisa berusaha untuk mendapatkan anggaran kan? Iya. Dan CSA bisa ada sekolah itu berpikir kan? Jadi para sekolah bisa cari dana-dana CSA itu dari BUMN itu untuk dibantu gitu. Tapi tadi menyangkut usulan Pak Rence itu memang ini masih kecil pengaruhnya terhadap akustik. Tapi beberapa teman itu memulainya dengan busa telur, pasang busa telur, pakai busa telur, tapi dia membahas betul itu busa telur dalam konsep akustik. Kalau yang rak telur itu orang-orang yang jual telur. Jadi busa telur itu bisa dipakai. Nah mungkin saja dia tidak boleh satu lapis, dia mungkin sekitar 5 lapis. Nah dia fungsinya itu meredam suara di dalam atau tidak keluar. Itu fungsi busa telur. Nah bisa juga nanti dicat, bikin hitam ke putih, dicat lalu dipasang. Tapi itu artinya nanti bisa mahasiswa lain, siswa bisa mulai belajar bikin akan. Jadi busa telur yang ada di masyarakat kan itu rata-rata limbah. Habis itu dibuang-buang, pakai cat, coba pasang dulu. Sebelum ada uang miliar, pasang yang busa telur yang bisa dapatkan gratis. Nah, jadi kita awal di rumah juga pasang busa telur, catnya merah putih. Ada merah, ada putih. Nah, begitu jadi bisa dimulai dari itu. Nah, mulai dari itu berarti kreativitas siswa kan juga bisa dibangun. Lama-lama dia mulai belajar. Ini fungsi apa nih? Kemudian busa telur itu terbuat dari apa? Kok dia bisa meredam frekuensi? Nah itu. Jadi nanti berhubungan dengan yang Ibu Mercy sampaikan tadi dengan sains, dengan teknologi, dengan matematik, dengan engineering, itu semua bisa dibuat di situ. Jadi harusnya studio itu pada sekolah bukan cuma mendapatkan bantuan dari luar, Bapak menggunakan siswa guru untuk mulai berproses dan melakukan tindakan kreatif. Salah satunya tadi itu pakai itu dulu. Nah, nanti begitu lama-lama aku udah kurang meredam suara, baru mulai pindah ke particle board yang bisa pakai untuk meredam suara. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi bisa dimulai dari sendiri. Itu City of Music itu sama seperti yang Pak bikin hari ini. Nah, jadi bangun itu dari diri sendiri. Nanti kita coba itu sambil anggaran kan agak susah nih kalau sekarang kondisi terutama pemerintah kota pikir agak setengah mati ini ya. Jadi coba dimulai dari diri sendiri. Nah, berharap juga bahwa peralatan-peralatan yang sudah ada ini juga dijaga. Begitu, ya sampai dia rusak kepada, jadi bisa dipakai dalam jangka waktu lama. Tapi tadi untuk guru musik itu Ibu Mercy itu ada itu nanti memang itu perlu dipikirkan kan non pilot ya project gitu kan nanti itu nanti apa kalau pikirkan yang telepon ada atau kalau kepala sekolah mengajar itu bisa tuh cuma mungkin atau ngajar nyanyi kamu bukan tapi boleh Sama bisa Pak, waktunya Pak. Seringkali Pak ini sebenarnya kepala sekolah kan musisi kalau misalnya sama musisi yang kepala sekolah. Oh musisi yang kepala sekolah. orang Pak bisa jelas musisi yang kepala sekolah. Berarti Pak ini musisi yang hobinya menjadi kepala sekolah. Dia mengatakan kalau di dinas pendidikan sama dia bilang dosen yang hobinya, dan musisi hobinya dosen. Kira-kira itu lalu berterima kasih itu ketemu kerjasama. Tapi jangan berpikir sesuatu itu sudah jadi kan? Ya. Kita memulai dari pertemuan hari ini apa yang bisa dibikin oleh sekolah bikin apa yang bisa dibikin oleh Amo berupaya
apa yang bisa dibikin oleh KPH bikin. Nah, itu. Jadi sinergitas, kolaborasi itu yang paling penting. Tapi kita usul nih Pak Kapsen, mungkin agak susah tuh. Sebenarnya bunga ini bisa boleh dipakai apa pakai yang hidup tuh sama itu. Nah, yang ini Bapak jual ulang, boleh pusat telur tuh. Siap. Jadi kalau kita mau bikin sekolah ini pakai yang Alami. tapi tadi pertanyaan tanaman hias, kayaknya kalau tanaman hias itu saya ada di kehutanan Pak. Kehutanan itu yang tanaman-tanaman hias Ya, itu Pak. pohon. Ya. Kalau tanaman hias ini mesti di pertanian apa ya? Ya. Kalau saya nggak tahu jual-jual di jalan-jalan tuh Pak. Tapi kalau kehutanan itu berusaha dengan kayu-kayuan. Buah. Jadi Pak minta pohon apa saja, yang pentingnya minta pohon terang itu. Nah, lalu tanaman ini bagus Pak. Namanya gelodokan. Indonesianya itu jandamarana. Karena dia naik tinggi lurus. Cuma akarnya memang ya akar dalam, tapi Tidak merusak. tidak bisa merusak babat, tidak merusak. Tapi ini merusak. Iya, iya. Ya, jadi sebenarnya Tapi dia sebetulnya Dia karena terlalu dekat dengan Ini dia sebetulnya tanaman untuk terus jalan, Iya. untuk pinggiran Pinggiran jalan. jalan, ya. Tapi kan sekarang orang tanam di pinggir bangunan. Iya. ini satu bagus tanaman ini. Tapi yang tadi pucuk merah. Pucuk merah ini sebetulnya bukan cuma tanaman hias. Pucuk merah ini dia jadi pohon, bisa jadi pohon besar. Cuma karena padang pangkas-pangkas, jadi Iya. dia jadi pendek, tapi sebetulnya dia pohon besar. Jadi kalau bilang tanaman hias itu memang tidak ada di kami. Dan itu tanaman kayu-kayuan dan buah-buahan. Hasil bukan kayu. Nah, mungkin nanti akan kita ngecek ada tanaman lain yang lebih pantas untuk ditanam di lingkungan sekolah. Artinya dia tidak gampang menggugurkan daun, Iya. jadi tidak terlalu banyak kotornya, tetapi akarnya juga tidak merusak bangunan. Iya. Ya, itu nanti kita cek apa stoknya masih ada atau harus tunggu sampai pengadaan dulu baru bisa beta informasikan. Tapi beta ingat Iya. itu jadi catatannya beta untuk SD Trisakti. Iya. Coba mungkin Pak nanti mungkin kasih data lah ke beta luasan yang mau ditanam itu berapa besar. Iya. Jangan sampai mintanya banyak, Nah, sedikit. tetapi tanamnya cuma sedikit ya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya.